dari SD Negeri 34 Payakumbuh. Pada hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 supervisi untuk coaching untuk supervisi akademik. Nah, saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Noni Zikriani yang akan menjadi objek pengamatan saya kali ini. Nah, saya langsung saja pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Noni. Bagaimana kabarnya Bu Noni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Noni ya. Nah, izinkan saya untuk melaksanakan pra-observasi kepada Bu Noni. Tujuannya untuk agar Bu Noni nanti pas kegiatan observasi nanti akan percaya diri dan lebih siap lagi. Izinkan saya untuk melaksanakan beberapa buah pertanyaan kepada Bu Noni. Pertanyaan pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan seperti apa yang ingin dan diharapkan dalam kelas nantinya Bu Noni? Dalam proses pembelajaran nanti saya berharap peserta didik saya mampu menganalisis tentang hak dan kewajiban anggota keluarganya. Yang kedua, saya berharap nanti peserta didik saya mampu memproyeksikan karya mind map tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Mudah-mudahan dua tujuan tersebut dapat tercapai dalam proses pembelajaran nanti. Nah, berikutnya apa area pengembangan yang hendak mencapai dan ingin dikembangkan nantinya? Yang akan dikembangkan nanti yaitu keterampilannya. Yang mana di sini tentang proyek ya, proyek mind map, karya tempel mind map. Nah, nanti keterampilan peserta didik ini diharapkan mampu menghasilkan karya kreatif dalam menempelkan mind map tersebut. Nah, dan mampu memahami pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran pada mereka. Yaitu keterampilan fokusnya. Apa model pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya? Untuk model pembelajaran saya memilih model pembelajaran project based learning ya. Nah, dalam project based learning ini itu dituntut peserta didik mampu memproyeksikan seperti yang saya sampaikan tadi, memproyeksikan karya mind map-nya. Nah, jadi model pembelajaran yang saya harapkan di sini, yang saya terapkan di sini yaitu project based learning. Untuk akan menghasilkan proyek nanti ya. Nah, strategi apa yang mau dipersiapkan untuk kegiatan Untuk strategi berbagai macam ya strategi yang rencananya akan saya laksanakan. Yang pertama untuk peserta didik saya, strategi pertama yaitu tentang diferensiasinya. Nah, diharapkan nanti dengan adanya diferensiasi peserta didik saya tercapai tujuan pembelajarannya. Pertama, diferensiasi kontennya yang akan saya tekankan di sana. Dalam diferensiasi konten, saya menyediakan berbagai media pembelajaran seperti Infokus nanti, seperti PowerPoint, media gambarnya. Dan untuk prosesnya, saya lebih memilih ke membimbing peserta didiknya berdasarkan pemahaman peserta didik, berdasarkan kemampuannya. Nah, apakah ini tergolong kemampuannya rata-rata atau anak ini tergolong kemampuannya tinggi. Nah, nanti kalau seandainya kemampuan anak ini tinggi, nah saya hanya sekedar memberikan materi, sedikit memberikan materi. Sedangkan untuk anak saya yang nanti kemampuannya rendah, rata-rata, mungkin perlu bimbingan khusus. Nah, ada juga strategi lain ya Bu. Misalnya, yang berikutnya dalam proses pembelajaran, strategi saya yaitu adanya kesepakatan kelas. Nah, penting ya Bu Intan dalam kesepakatan kelas ini. Karena nanti dalam proses pembelajaran adanya kesepakatan itu akan menuntun kita lancarnya proses pembelajarannya nanti. Nah, komitmen dari peserta didik kita. Nah, dan yang ketiga itu ada kegiatan sosial emosionalnya ya, misalnya itu akan dilaksanakan di awal dan di akhir pembelajaran. Nanti di awal saya akan menanyakan bagaimana perasaan peserta didik saya. Itu untuk persiapan, apakah anak peserta didik saya siap dalam belajar hari ini atau tidak. Saya tanyakan dulu perasaannya. Nah, itu supaya proses pembelajarannya lancar nanti.
Kalau perasaannya tidak baik hari itu, bagaimana dia akan menyerap pembelajaran yang saya berikan pada hari itu. Dan yang kedua, di akhir pembelajaran akan dilaksanakan juga sebagai refleksi. Apakah dalam proses pembelajaran saya menyenangkan atau tidak? Nah, bisa dipahami atau tidak? Nah, akan saya tanyakan juga sosial emosional. Seperti itu strategi. Bagus sekali strategi dari Bu Noni ya. Jadi nanti ada diferensiasinya, ada kesepakatan kelas dan juga ada nantinya sosial emosionalnya. Ya, bagus sekali ya Bu Noni ya. Jadi nanti apa sasarannya kelas berapa ya Bu Noni dan jam berapa nantinya? Kira-kira sasarannya tentu kelas saya sendiri ya, kelas 3. Kira-kira itu jam 1. Oh jam 1. Insya Allah ya. Berarti sampai jam 2:10 atau ya Bu Noni ya? Ya, 2 jam pembelajaran. Nah pelaksananya di hari apa nantinya Bu Noni? Dalam modul perencanaan saya itu insya Allah dilaksanakan pada hari Senin ya. Hari Senin tanggal 11. Mata pelajarannya? Oh iya, ya. Kira-kira dalam mata pelajaran ini yang akan saya yang bisa Bu Intan amati nanti mungkin mata pelajaran PKN ya Bu Intan, karena tentang hak dan kewajiban. Pendidikan Pancasila. Itu yang dapat saya tanyakan hari ini, tujuannya agar nanti saya ingin tahu apa hak pembelajaran. Terima kasih atas waktunya Bu Noni. Itulah kegiatan praobservasi saya dengan Ibu Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Siang Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, semangat untuk siang ini. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita dipimpin anak ibu. Ada nggak ya? Oke. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sabbi sholli ala nabiyyika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Oke. Mudah-mudahan dengan doa tadi, anak ibu belajarnya lancar dan dari awal sampai akhir anak ibu bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Oke. Saya bertanya dulu, anak ibu cek sekeliling temannya, siapa yang tidak hadir hari ini? Raja. Salman, apa kabarnya? Tidak diketahui. Mau tanpa keterangan, tidak hadir ya? Siapa lagi Raja? Akil tadi hadir. Orang tuanya sudah izin sama ibu tadi anak ya. Akil dia pergi berobat. Dia sakit. Dari jatuh. Oke? Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke.
ini tersebut, rasa nasionalisme anak ibu semakin bertambah. Oke, kita lanjutkan untuk menumbuhkan rasa semangat pada siang hari ini. Coba tepuk semangat. Coba satu kali lagi, tepuk semangat. Oh, masih semangat ya. Coba nih ibu perhatikan layar di depan. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Nah, tanya. Bagaimana perasaan anak ibu hari ini? Dari ke-5 emoji di depan. Nomor berapa perasaan anak ibu hari ini? Nomor berapa? 5. Nomor 5. 5 lagi. 5. Nomor 3. Wah, sudah jatuh cinta. Berbunga-bunga hatinya. Nomor 3, berbunga-bunga hatinya. Apakah berbunga-bunga hatinya karena belajar hari ini dengan ibu? Iya. Nah, yang anak ibu yang memilih nomor 5 perasaannya hari ini. Apakah senang karena belajar hari ini? Senang. Ini dengan ibu? Ya? Oh ya. Ada enggak yang nomor 1? Ada? Lagi sedih anak ibu hari ini ada? Ada? Oke. Tujuan ibu menampilkan ini. Nah, sebelum kita belajar, ibu harus tahu bagaimana perasaan anak ibu terlebih dahulu. Tujuannya, kalau perasaan anak ibu senang hari ini, bahagia, semua pembelajaran dari awal sampai akhir akan tercapai tujuan kita. Nah, makanya senangkan hatinya terlebih dahulu agar bisa kita menerima pembelajaran. Bisa? Oke. Mana ibu perhatikan ke depan. Nah, ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan yang ada di sekolah. Bagaimana aturan di sekolah kemarin? Aturan-aturan yang kita pelajari di sekolah, apa saja kemarin? Ingat? Nah, kita kan bagi yang masih ingat. Mana dia? Aturan-aturan, peraturan yang ada di sekolah. Nah, siapa yang bisa? Kita semangat, nah. Apakah salah kita belajar ya? Masih ingat? Sebelumnya? Oh, iya. Datang ke sekolah tepat waktu. Siapa lagi yang ingat pembelajaran kemarin? Apa lagi? Oh, pakai seragam yang rapi. Bagus. Ada lagi yang mau nambahkan? Tiket kelas. Oke, bagus. Bentar lagi. Oke. Pembelajaran hari ini tentang aturan. Nah, untuk aturan yang ada di pembelajaran sebelumnya kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban. Ya. Apakah peraturan yang kemarin kita pelajari itu merupakan hak atau juga kewajiban kita di sekolah? Ya. Nah, mari kita pelajari. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita sepakat terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini lancar. Yang pertama, kesepakatan kita mengikuti pembelajaran dengan tertib. Nah, sepakat? Sepakat ibu? Sepakat. Nah, yang nomor 2, mengerjakan tugas tepat waktu. Bisa? Bisa dilakukan? Bisa. Nah, kesepakatan yang ketiga, tidak boleh mengganggu teman. Saya. Bisa. Dan yang keempat, mengikuti pembelajaran dengan sopan. Bisa. Bisa, nah? Bisa. Nah, dari yang keempat ini bisa kita sepakat sebelum Bisa. kita mulai? Bisa. Bisa. Nah, oke. Oke, karena ibu sudah sepakat, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Yang pertama, ibu berharap anak ibu dapat menganalisis hak dan kewajiban anggota keluarga dengan benar. Yang kedua, ibu berharap dari hasil diskusi nanti anak ibu dapat memproyeksikan karya tempelnya atau mind map hak dan kewajiban di rumah dengan benar. Nah, jadi dua inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau seandainya tercapai tujuan pembelajaran, berarti anak ibu tuntas belajar hari ini. Oke, berikutnya coba anak ibu perhatikan ke depan. Nah, ini dia. Apa itu rumah? Nah, ini dia ya. Rumah adalah tempat tinggal kita yang di dalamnya kita merasa aman dan nyaman. Setiap rumah ada aturan yang berbeda-beda, ya nak ya? Nah, Lani, terakhir. Oke, bisa dilanjut? Nah, tetapi semuanya menjadi tempat ternyaman yang istimewa jika kita melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, itu yang namanya di rumah. Berikutnya. Berikutnya, ini kena lewat sedikit
ya. Coba aku tanya, hak itu adalah sesuatu yang harus sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan atau segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, pentingnya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Kenapa harus seimbang? Bagaimana kalau seandainya hak saja yang kita lakukan sedangkan kewajiban tidak kita lakukan? Bagaimana jadinya? Kenapa harus seimbang? Ada ya? Nah, oke. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Supaya dalam suatu kehidupan itu agar anak ibu dalam kehidupannya bisa teratur. Nah, kehidupannya bisa nyaman, tentram. Karena hak dan kewajiban terlaksana dengan seimbang. Kalau seandainya hak saja yang kamu terima sedangkan kewajiban tidak dijalankan, apa yang terjadi? Semua aturan yang ada di rumah tidak anak ibu laksanakan. Anak ibu hanya sekedar meminta haknya, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Amankah kehidupan kamu? Tidak. Nyamankah kehidupan anak ibu? Tidak. Teraturkah kehidupan anak ibu jadinya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, anak ibu ingin menerima kasih sayang dari orang tua saja. Ini hak ya contohnya. Ingin menerima hak dari orang tua saja. Sedangkan kewajibannya di rumah tidak dilaksanakan. Contoh, mencuci piring, membantu orang tua. Lain nyaman orang tua magia kasih sayang. Lain sanangnya orang tua jadinya macam awak. Lain nak. Awak lalu-lalu aja di rumah kerja. Lain nyaman tuh? Tidak. Makanya antara hak dan kewajiban harus seimbang. Harus balance keduanya. Oke, berikutnya hak bisa kita dapatkan jika kita melaksanakan kewajiban. Dan jika kewajiban kita kerjakan, kita berhak mendapatkan hak kita. Nah, itu dia. Apa saja contoh-contoh hak kita di rumah? Nah, ini dia. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang pertama. Yang kedua, hak anak ibu itu mendapatkan pendidikan formal yang sesuai dengan tingkat usianya. Contoh anak ibu sekarang, pendidikan formalnya di SD kelas 3, umur 9 tahun atau 9 tahun. Berikutnya, teman-teman juga berhak, anak ibu juga berhak mendapatkan makanan yang bergizi di rumah. Nah, yang baik untuk kesehatannya. Itu contohnya. Yang berikutnya, anak ibu juga berhak mendapatkan fasilitas kesehatan seperti pengobatan saat kita sakit. Dan lanjut, contoh yang lainnya. Anak ibu berhak mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Nah, yaitu bersih dan nyaman. Itu contohnya yang hak. Nah, semua yang kita dapatkan atau semua yang kita terima. Berikutnya ada contoh dari kewajiban. Nah, ini contoh kewajiban. Yang pertama, itu kewajiban kamu di rumah menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya, yang menjadi kewajiban bagi seluruh penghuni rumah. Berarti untuk menjaga kebersihan rumah itu tidak hanya ibu saja, kakak kamu, adik kamu, siapa lagi? Orang tua. Nah, kewajibannya adalah menjaga kebersihan rumah. Dan berikutnya, wajib membantu orang tua dalam beberapa hal yang memang biasa dilakukan, seperti membereskan mainan, apalagi menata kasur sendiri. Nah, itu kewajiban anak ibu itu. Contoh yang lainnya, setiap penghuni rumah, keluarga kamu ya, termasuk anak ibu, wajib untuk mematuhi peraturan yang berlaku di rumah. Contoh, anak ibu aturannya di rumah, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau bermain itu dengan teman, sebelum jam 5 sudah harus di rumah. Nah, itu aturan itu. Selain itu apa lagi? Tidur tepat waktu. Biasanya anak ibu tidurnya jam berapa? 9. Nah, jam 9, ada yang jam 8. Nah, itu aturan namanya. Selain itu apa lagi aturannya? Bangun pagi. Jam berapa biasanya? Jam 6. Nah, jam 6. Ada yang jam 5. Itu aturan di rumah namanya. Berikutnya, contoh yang lainnya. Anak ibu juga wajib menghormati kedua orang tua. Nah, termasuk orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu merupakan kewajiban kamu. Sampai di sana, aman ibu? Nah, mari perhatikan gambar berikut. Paham? Contoh gambar yang pertama. Nah, itu merupakan hak atau kewajiban itu, Nak? Kewajiban. Apa itu? Ingat ya, kata kuncinya, hak itu sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban sesuatu yang kita laksanakan. Nah, yang nomor 1 ini termasuk kewajiban. Bagus. Yang berikutnya, nah, gambar ini kedua orang tuanya. Apa ini? Hak apa ini, Nak? Hak sayang.
Nah, hak mendapatkan kasih sayang. Yang gambar ketiga, nah contoh gambar apa itu? Kewajiban apa? Membersihkan rumah. Berikutnya apa lagi? Hak atau kewajiban? Kewajiban. Berikutnya, hak atau kewajiban? Di rumah. Apa itu? Nah, apa kewajibannya di sana? Merapikan buku setelah dibaca. Nah, berarti paham dulu ya. Oke. Setelah kita melihat poin-poinnya di depan, coba Anda yuk perhatikan lagi video berikutnya agar lebih paham lagi tentang hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Miski. Kali ini Miski akan membahas tentang hak dan kewajiban. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Ini Miski akan menjelaskannya. Yang pertama, pengertian hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita, sedangkan kewajiban kita tinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita laksanakan di mana saja, contohnya di rumah. Apabila hak dan kewajiban di rumah dilakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang rukun dan nyaman. Nah, anak di rumah yang pertama mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Yang keempat, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kelima, mendapatkan pakaian yang layak. Yang keenam, mendapatkan uang saku dari orang tua. Yang ketujuh, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Dan yang terakhir adalah mendapatkan perawatan jika sakit. Sedangkan kewajiban anak di rumah, pertama, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, mendoakan orang tua. Yang kelima, menjaga nama baik orang tua. Yang keenam, belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu, ada juga hak dan kewajiban terhadap makanan. Hak kita terhadap makanan yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat dan juga bergizi. Yang kedua, mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. Sedangkan kewajiban kita terhadap makanan yang pertama, kita harus bersyukur terhadap semua makanan yang ada. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, mengambil makanan secukupnya. Yang keempat, menghabiskan makanan. Yang kelima, tidak membuang-buang makanan. Yang terakhir, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Berikutnya, hak dan kewajiban terhadap tempat tinggal. Apa sih fungsi tempat tinggal? Nah, fungsi tempat tinggal yang pertama, sebagai tempat berlindung dari bahaya, panas, hujan, dan udara dingin. Yang kedua, tempat untuk beristirahat. Yang ketiga, tempat berkumpul bersama keluarga. Hak terhadap tempat tinggal. Yang pertama, berhak mendapat tempat tinggal yang layak. Yang kedua, berhak mendapat tempat tinggal yang aman. Rumah dan bersih. Sedangkan kewajiban terhadap tempat tinggal yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang ketiga, membantu orang tua untuk merapikan rumah. Dan yang keempat, menjaga fasilitas rumah. Nah, kesimpulannya, yang pertama, hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Yang kedua, hak itu bisa kita dapatkan jika kita melaksanakan kewajiban. Begitu juga sebaliknya, jika kewajiban kita kerjakan, berarti kita berhak mendapatkan hak kita. Demikianlah penjelasan dari di sini tentang hak dan kewajiban anak ini. Semoga kalian bisa mengerti ya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu video tentang hak dan kewajiban.
dari video yang ibu tampilkan tadi, kira-kira pemahaman anak ibu siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Nah, apa yang ibu tayangkan tadi? Contoh-contoh. Sebutkan satu. Ayo, punya tangan. Jangan takut salah. Ayo, boleh nak. Siapa? Apa yang ibu tampilkan? Berarti anak ibu nonton tadi. Bagus. Menjaga rumah. Menjaga rumah itu apa tadi nak? Termasuk Kewajiban. kewajiban apa lagi? Ada. Apa contohnya tadi yang lain? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah itu merupakan apa tadi? Kewajiban. Kewajiban. Apa lagi yang ada di video itu tadi? Menyayangi orang tua. Merupakan apa itu menyayangi kedua orang tua? Kewajiban. Kewajiban. Boleh? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Nah, itu contoh dari apa tadi, Nak? Hak. Apa lagi yang bisa dapat anak ibu sampaikan dari video tersebut? Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Merupakan apa itu? Kewajiban. Ya. Oke, ada lagi tambahan? Bagus. Pendidikan. Apa? Pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Merupakan apa itu? Hak. Hak. Ada lagi tambahan? Bagus. Merapikan buku. Merapikan buku. Ada lagi tambahan yang lain? Apa tadi? Mendapatkan uang saku. Mendapatkan uang saku. Bagus. Apa itu, Nak? Hak atau kewajiban? Hak. Apa lagi? Ada? Mendapatkan baju. Mendapatkan baju atau pakaian yang layak. Oke. Ada tambahan apa lagi? Apa? Mendapatkan tempat tinggal. Yang lain mana? Bertiga itu aja tetap yang lain. Membersihkan tempat tidur. Sudah ya? Bagus juga. Ada lagi? Oke? Oke. Dari tayangan video tadi, mudah-mudahan dapat anak ibu pahami. Agar lebih paham lagi, ibu bagilah kelompok anak ibu. Ini maksudnya apa? Si cegahnya Oke, kita sepakat ya. Dalam pengerjaan proyeknya ada waktu yang kita sepakati. Waktunya 20 menit. Nah ya, kerjakan dengan waktu 20 menit. Oke, waktu berjalan ya. Kali ya, bukan yang masing-masing. Nanti buat panahnya seperti ini ya. Ada panahnya, ini panahnya kamu buat yang seperti ini. Ini kan ada yang contohnya nih. Ada yang termasuk apa, ada yang termasuk kewajiban. Diskusikan dengan kelompoknya. Ada mana yang dari kewajiban, mana yang dari apa?
tempatnya ya. Oke. Bagi yang sudah selesai bisa nggak ibu tampilkan ke depan? Tenang dulu, kelompok 2 tinggal satu lagi. Sudah dapat tujuannya. Baca di sini ya. Nah, udah lengkap nggak? Oke, coba ditampilkan ke depan. Ada yang sama berarti. Kelompok 2 mana? Langsung tampilkan. Ya, hati-hati. Ini. Oke, assalamualaikum dulu. Kelompok 1 boleh diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 Ya, akan menampilkan hasil diskusi kami. contoh dari A. Coba kerja sana. Mendapatkan keseimbangan orang tua. Nah, yang dua memegang, yang satu membaca. Nah, Rizky membaca. Nah, ibu, yang dua memegang. Menghadap ke depan, temannya melihat tuh. Oh, iya. Hak dan kewajiban di rumah. 1. Kewajiban membantu pekerjaan orang tua. 2. Bermain bersama teman. 3. Mendapat pendidikan orang tua. Yang ini dulu ya. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 5. Mematuhi nasihat orang tua. Satu, mendapat perlindungan orang tua. 2. Mengajarkan perbedaan di rumah. 3. Menghormati orang tua. 4. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Oke. Apa lagi? 5. Mendapat Berdiri dulu perlindungan orang tua. Oke. Oke, setelah hasil diskusi kami. Setelah hasil diskusi kami dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada? Oke. Beri tepuk hebat untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Aku hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren. Oke, kelompok 1 silakan tampil. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain perhatikan. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Nah, oke. Kami baca hasil diskusi. Fakta benar. Dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Nah, ini bagus-bagus kalau menampilkan tuh. Kewajibanku mengerjakan pekerjaan rumah, menghormati orang tua, Ya. membantu pekerjaan orang tua, Ya. belajar dengan sungguh-sungguh, Oke. mematuhi nasihat orang tua. Oke. Lanjut. Aku mendapatkan pendidikan orang tua, Lanjut. anggota kelompok mendapatkan pendidikan dari orang tua, Ya. dan main bersama teman, Oke. mendapatkan kasih sayang dari orang tua, Lanjut. mendapatkan perlindungan orang tua. Bagus. Itulah hasil diskusi kami. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan, oh? Tunggu berdiri dulu. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ada. Oh, silakan dulu. Oke, itu hasil dari diskusi anak ibu ya. Dari hasil diskusi kamu dari kerjasama kelompoknya, mari kita evaluasi dulu. Apakah anak ibu sudah
sudah bekerja sama dalam kelompoknya? Sudah. Ada yang tidak bekerja? Ya. Nah, tadi sudah terlaksana tugasnya masing-masing atau belum? Sudah. Dan yang berikutnya, tepat waktu atau tidak, nak? Tidak. Kesepakatan kita? Tidak. Oke, silakan duduk di tempatnya. Yang berlayar di sini ada di sana. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama. Kita duduk tempat di sini di sana. Oke, dari hasil diskusi hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai hak dan kewajiban. Oke, siapa ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kewajiban adalah apa itu? Contohnya apa? Nah, itu aja. Oke. Kewajiban memenuhi pekerjaan orang tua. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ada tambahan dari Nisa. Kewajiban bermain bersama teman. Kewajiban? Bermain bersama teman. Kewajiban bermain dan bersama teman. Apa itu termasuk kewajiban, nak? Tidak. Termasuk apa itu? Hak. Ingat ya, bermain dengan teman merupakan hak. Ada lagi tambahan? Orang tua. Kewajiban. Menghormati orang tua merupakan Kewajiban. Oke, berarti anak itu sudah paham mengenai hak dan kewajiban? Sudah, nak? Sudah. Nah, bagus. Oke, coba kita refleksi pembelajaran. Coba perhatikan. Ini dia. Coba anak ibu menjawab dulu. Hal yang dulu aku belum pahami apa? Sebelum kita belajar hak dan kewajiban. Belum paham tentang hak dan kewajiban. Hal yang telah anak ibu pahami setelah kita belajar hari ini. Kamu telah paham tentang hak dan kewajiban. Hal yang dulu belum aku lakukan. Apa yang belum kamu lakukan sebelum kamu mengenal hak dan kewajiban? Apa? Belajar, namun belum tahu bahwa belajar itu merupakan kewajiban anak ibu. Nah, apa lagi? Ada lagi? Oke, masuk yang keempat. Hal baru. Apa yang sekarang kamu rasakan? Senang. Senang. Menyenangkankah pelajaran hari ini? Senang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang anak ibu? Senang. Oke, kalau senang, silahkan dirapikan kembali hasil guntingannya. Coba dirapikan kembali. Oke, taruh ke depan hasil diskusinya. Wakilkan aja dengan teman kampanye di ruang keluar. Taruh ke depan. Di sini, nak. Sini. Oke. Satu lagi. Sudah? Oke. Udah satu-satu aja ya. Buang sampah. Oke. Udah, nak? Silakan duduk tempatnya kembali. Cepat ya. Satu-satu izin buang sampah itu. Nanti duduk dulu. Tunggu temannya. Oke. Untuk mengetahui seberapa paham anak ibu, dibagikan evaluasinya dulu. Nanti taruh di sana dulu. Nggak boleh. Ya, silakan centang pada kolom. Tidak boleh diskusi, kerjakan sendiri-sendiri. Mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Gimana? Ada penanya tadi? Saya nggak ada pena untuk bola. Pakai pena dulu. Ya, cepat. Oke. Sudah, silakan dikerjakan evaluasinya. Gambar pertama, itu merupakan hak atau kewajiban? Hak. Oh, tidak perlu dijawab ya, langsung dijawab atasnya. Dong. Bagi yang sudah siap kumpulkan ke depan. Ada
Silakan ditulis saja. Apa lagi? Ada lagi? Bahkan dari Indonesia lagi ada Indonesia ada. Dua orang, tiga orang lagi ada yang belum? Hati-hati. Bagus lah. Sudah? Nah, perhatikan tetap. Menghadap ke depan. Perhatikan. Nah, oke. Bagian Ibu dari hasil evaluasinya ya. Bagi yang belum tuntas akan kita laksanakan remedial. Nah, bagi yang sudah tuntas nanti Ibu adakan pengayaan. Nah, nanti kita periksa dulu ya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang kewajiban di sekolah. Nah, bagian Ibu di rumah nanti silakan dibaca-baca kembali buku pegangannya masing-masing. Oke? Bisa? Nah, itulah kegiatan kita hari ini. Mari kita selesaikan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bisa siapkan? Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Sikap bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Intan Saya Rahma di percakapan pasca observasi. Saya temani lagi oleh rekan sejauh saya itu Ibu Nuni Zikriani dan pengajar praktek saya Ibu Lutfi ini. Kita langsung saja pada percakapan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung pada percakapan pasca observasi dunia. Tujuannya untuk melihat apakah pencapaian observasi Bu Nuni. Baik Bu Nuni, bagaimana perasaan Bu Nuni setelah menjalani observasi kemarin Bu Nuni? Kebetulan cukup memuaskan dengan perencanaan sebelumnya dan
anggota kelompok saya. Nah, dan juga kendalanya kemarin dalam perinan untuk yang akan ditempelkan tentang hak dan kewajibannya, itu ada beberapa karya yang akan ditempelkan itu terlalu kecil. Jadi untuk pas penampilannya untuk ditampilkan kurang jelas dengan kelompok lain, kurang jelas terlihat dari arah kelompok lain. Jadi kurang komunikasi ya Bu Noni ya, itu intinya. Jadi kenapa hambatan itu bisa terjadi Bu Noni? Hambatannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kurangnya komunikasi antara peserta didik saya, antara kelompoknya, kurang komunikasi. Untuk aktifnya ya dalam kegiatan tuh mau peserta didik aktif dalam melaksanakan prosesnya, membuat karyanya sekreatif mungkin. Nah, namun mungkin karena kurang komunikasi, jadi bagaimana caranya Bu, bagaimana Bu? Jadi dengan adanya seperti itu, bimbingan penuh untuk peserta didik saya. Jadi apa solusi Bu Noni dan rencana ke depannya? Untuk solusi ya, mungkin untuk kedepannya saya akan membiasakan lagi bagaimana cara peserta didik itu berkelompok, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, bagaimana berkomunikasi dengan peserta didik dalam kelompoknya masing-masing, dan membiasakan bagaimana cara membuat proyek tersebut. Nah, jadi saya akan membiasakan kegiatan proyek. Jadi lebih sering lagi dilakukan model-model proyek ini. Biasakan lagi agar anak tersebut, peserta didik saya lebih paham lagi dalam kegiatan proyek tersebut. Itu apanya ya Bu Noni ya, solusi dari Bu Noni, apa karya lainnya, solusi lainnya Bu Noni yang dari Bu Noni lagi? Mungkin untuk solusi lainnya, mungkin saya lebih ke diskusi dengan teman-teman, ya, dengan guru-guru yang lebih berpengalaman dari saya, yang lebih paham, mungkin lebih diskusinya dengan lebih belajar lagi dengan pendidik yang lebih paham dari saya. Bagus sekali solusinya Bu Noni. Jadi kapan kira-kira Bu Noni laksanakan Bu Noni? Insya Allah, kalau memungkinkan ya untuk pembelajaran ini bisa dilaksanakan hari Senin depan. Secara langsung dilaksanakan ya Bu Noni ya, tidak tunda-tunda lagi. Jadi siapa orang yang bisa membantu agar lancarnya rencana Bu Noni Senin besok itu? Oh ya, agar terlaksana dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bu Intan, supaya terlaksana pembelajaran saya dengan baik, mungkin saya butuh bantuan rekan-rekan sejawat saya, terutama Bu Intan ya, karena Bu Intan udah calon guru penggerak. Mungkin ilmu Bu Intan boleh diberbagi dengan kami seperti itu. Jadi butuh bimbingan lagi dengan orang-orang yang lebih pengalaman. Saya siap untuk membantu Bu Noni kapan saja Bu Noni butuhkan. Terima kasih. Bu Noni, hanya itu percakapan pasca kita hari ini. Terima kasih Bu Noni. Semoga rencana ke depan hari Senin bisa berjalan dengan lancar. Langsung memberikan kembali ya, minta Ibu Noni sedikit dari percakapan kunci yang sudah dilaksanakan tentang pasca observasi dari minta Ibu Noni tadi. Saya tidak melihat ini udah ya, potensi sudah lintas ya dari lingkungannya, sudah meningkatkan secara aktif, kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga membantu membuat tindakan Bu Noni gitu ya, sudah bisa menggiring Bu Noni untuk mencari solusi kira-kira apa yang akan dilaksanakan, rencana aksi apa yang akan dilaksanakan setelah ini untuk memperbaiki mungkin ada tantangan-tantangan atau kekurangan-kekurangan pada observasi mengajar yang telah dilakukan begitu. Jadi sudah tergambar ada model percakapan kita tadi gitu ya. Pertama sudah menyampaikan tujuan dalam pelaksanaan pembicaraan kita pada sore hari ini. Kemudian juga sudah mengidentifikasi masalah, ada masalah-masalah yang terjadi tadi ya. Kemudian juga apa tantangannya, kemudian juga bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dan
dan juga sudah terdapat juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Noni ya untuk kedepannya gitu. Dan juga sudah kira-kira udah ada gambaran siapa yang akan membantu rencana aksi dari Bu tersebut, dan juga tidak ada tanggung jawab adanya komitmen untuk melaksanakan rencana selanjutnya dalam waktu yang dekat gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya Bu Noni ya. Jadi menarik sekali pembicaraannya pada proses pasca ya pasca observasi pada sore hari ini. Terima kasih Bu Noni ya, terima kasih Bu Intan telah melaksanakan observasi mengajar ya di kelasnya. Mungkin yang sedikit tambahkan tempat balik.